ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عما بعد، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذا اللقاء إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, dan segenap umatnya yang istiqamah di atas sunnah-sunnahnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan kekuatan untuk senantiasa istiqamah. Sebelumnya saya mohon maaf atas keterlambatan ini. Qadarullah. Yang pertama, tidur malam, yang kedua lupa. Jadi pas tadi sholat subuh itu santai saja gitu ya. Oh iya, ada pengajian. Alhamdulillah dekat jaraknya, jadi bisa dikejar. Baik para hadirin, a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan bahas tafsir surah Al-Buruj. Kalau diterjemahkan, Al-Buruj itu maknanya adalah gugusan bintang-bintang. Ini terjemah. Surah ini sangat banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan, terutama tentang satu kisah yang dikenal dengan Ashabul Ukhdud. Ini sangat masyhur sekali ya, kisah Ashabul Ukhdud, yaitu kisah orang-orang yang menggali parit. Ini sangat masyhur sekali disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang memiliki gugusan bintang-bintang. Allah bersumpah dengan gugusan bintang-bintang yang tidak ada satu ilmuwan pun yang dapat menghitung jumlah bintang yang berada dalam langit. Sebagian sangat jauh sekali jaraknya, sebagian dekat jaraknya. Yang jelas gugusan bintang itu banyak sekali fungsinya terhadap manusia, banyak sekali gunanya terhadap manusia. Ini banyak sekali. Kalau dalam Al-Quran disebutkan bintang-bintang itu sebagai rujuman lisyayatin, sebagai alat untuk melempar setan gitu. Ketika mereka mencoba untuk mendengar berita langit, itu dilempar. Mencuri berita langit itu dilempar oleh gugusan atau oleh bintang-bintang. Sebagian disebutkan juga sebagai apa? Alat untuk mengingat apa? Waktu, atau untuk menentukan arah angin dan yang lain. Nah,
was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, demi hari yang dijanjikan, yaitu hari kiamat. Nah, di sini pun tidak ada yang tahu kapan terjadi hari kiamat. Ya, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud, tidak ada, sampai Rasulullah SAW pun tidak tahu kapan terjadi hari kiamat. Wa syahidin wa mashhud, demi yang menyaksikan, wa mashhud, demi yang disaksikan. Siapa ini? Ya. Demi yang menyaksikan, ya, menyaksikan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau yang menyaksikan di sini juga alam, bisa alam semesta itu sebagai saksi, bumi itu sebagai saksi terhadap perbuatan manusia di dalamnya. Wa mashhud, ya kita sendiri, manusia sebagai objek yang memang semua perbuatannya itu dicatat dan dilihat. Allah melihat, malaikat mencatat, bumi juga melihat. Jadi semua itu kita ini nanti yang mengaudit itu banyak sekali, Pak. Ya, makanya sekarang mungkin bisa kita lolos gitu ya, karena semuanya itu sifatnya abstrak. Tetapi kalau kita lihat ayat-ayat Al-Quran ternyata banyak juga malaikat pencatat itu ya, bumi juga melihat. Kemudian yang paling kuat adalah saksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyaksikan. Qutila ashabul ukhdud, ini informasinya. Binasalah orang-orang yang membuat parit. Siapa mereka yang membuat parit? Nah, ini ternyata bukan pada masa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasul pernah membuat parit dalam peperangan Khandaq. Jadi itu terjadi sebelum masanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, menjelang lah ya. Jadi begini, jadi sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir, hiduplah seorang raja di Yaman, itu namanya Zu-an-Nuwas. Zu-an-Nuwas ini terkenal dengan kebengisannya, pokoknya jahat lah raja itu, yang menentang sikat habis begitu. Itu Zu-an-Nuwas, itu pemimpin yang luar biasa, jahatnya minta ampun begitu. Nah, Zu-an-Nuwas ini punya selera. Dia beragama Yahudi, tapi Yahudinya jauh dari agama Yahudi gitu ya. Seleranya apa? Dia dekat dengan tukang sihir. Jadi Zu-an-Nuwas itu kalau sudah sihir, wah luar biasa, dia senang. Suatu saat tukang sihirnya itu sudah tua. Kata tukang sihirnya, wahai raja, saya pengen punya ada pengganti. Maka dibuatlah sayembara. Siapa nih yang mau menggantikan tukang sihir? Maka semuanya ikut sayembara untuk menjadi tukang sihir pengganti raja. Siapa yang nggak mau gitu kan? Akhirnya setelah ada sayembara, menanglah seorang pemuda. Pemuda itu tampan, cerdas, dan memang pantas untuk menggantikan tukang sihir yang sudah tua itu. Nah, pemuda itulah yang akan diajarkan ilmu sihir. Jadi akan ditransfer ilmu sihir kepada si pemuda itu. Setelah menang, pemuda ini berhak mendapatkan, bahasa kitanya apa ya, diklat lah gitu ya, pendidikan kilat
ilmu sihir lah, untuk jadi langsung orang terdekat dengan raja. Siapa yang nggak mau orang terdekat dengan raja, kan begitu. Nah, tempat diklatnya itu di sebuah tempat yang jauh dari istana, jauh sekali dari istana, harus melewati berbagai macam ya perbukitan dan pegunungan lah begitu. Nah, pemuda ini setiap kali dia datang atau setiap kali dia jalan, ternyata pemuda ini melewati satu kajian. Ada kajian lah, ada kajian kecil, ada pengajian kecil di sebuah goa, ya itu pengajian tentang tauhid, pengajian tentang Islam, ya, yaitu yang dibuat oleh seorang yang bernama Hunay'ah Dzu al-Sanatir. Hunay'ah Dzu al-Sanatir ini ternyata buronan raja yang bersembunyi di sebuah goa, dan kebetulan goa itu dilewati oleh pemuda itu. Setiap mau berangkat, pemuda itu belok dulu dengar kajian. Jadi terus seperti itu. Hasilnya apa? Hasilnya pemuda itu bingung, ini yang mana yang benar. Yang satu ngajarin tauhid, Hunay'ah Dzu Sanatir, yang satu mengajarkan sihir, lawan dari tauhid. Yang satu harus beriman kepada Allah, yang satu harus kafir kepada Allah. Jadi walaupun belajar sihir, pemuda ini hatinya merasa goncang, ini mana yang benar ini gitu ya. Akhirnya si pemuda ini diberikan ilham oleh Allah ya untuk mendapatkan kebenaran. Suatu saat ketika dia berjalan menuju tempat diklatnya itu, dia melewati atau jalannya itu terhalangi gitu ya oleh seekor lembu yang besar sekali. Masyarakat pun nggak bisa, akhirnya nggak bisa melewati jalan itu ya. Akhirnya kata si pemuda ini, nah ini saatnya nih saya tahu mana yang benar, tukang sihir atau Tuhannya Hunay'ah Dzu Sanatir ini gitu. Akhirnya kata si pemuda, ya Allah, kalau memang benar adanya engkau, maka tolonglah dengan batu ini, satu kerikil batu, matikanlah gitu ya, matikanlah lembu ini. Tapi kalau yang benar tukang sihir, ya sudah, tidak terjadi apa-apa gitu. Jadi dia pengen seperti itu. Dilemparlah lembu itu pakai satu kerikil, Pak, satu kerikil batu dilempar, lembu itu terjatuh dan mati. Kata orang-orang, wih hebat sekali sihirnya ini gitu. Kan dia pemenang sihir gitu kan, dianggapnya itu adalah ilmu sihir. Kata si pemuda itu, bukan, ini dari Allah. Akhirnya pemuda itu yakin bahwa yang benar adalah agamanya Hunay'ah Dzu Sanatir. Di zaman dulu sebelum Nabi Muhammad SAW, nabinya adalah Nabi Isa alaihi salam. Zaman dulu ya beriman kepada Allah dan beriman bahwa Isa itu adalah Rasulullah. Zaman dulu syahadatnya ya seperti itu, karena belum datang, karena memang menjelang lahirnya Rasulullah SAW, Hunay'ah Dzu Sanatir itu. Nah akhirnya pemuda ini datanglah kepada Hunay'ah Dzu Sanatir, menceritakanlah kejadian itu. Kata Hunay'ah Dzu Sanatir, wahai anak muda, engkau sudah diberikan keistimewaan di atas diriku, dan pesan saya kalau ketahuan tolong jangan kasih tahu keberadaan saya ngumpet di sini di gua ini. Sudah, akhirnya pemuda itu pun balik, dan Allah berikan, subhanallah, ini Allah berikan keistimewaan kepada pemuda itu. Dia setiap kali berdoa kepada Allah untuk kesembuhan orang lain, orang itu tiba-tiba sembuh penyakit apapun. Jadi banyak akhirnya masyarakat yang datang kepada dia untuk minta doa, datang minta doa, sembuh.
Tapi sebelum melakukan ritual doa, pemuda ini ngasih tahu yang menyembuhkan Anda itu bukan saya cuma perantara, yang menyembuhkan Anda itu adalah Allah. Jadi setiap sembuh masuk Islam. Zaman dulu agamanya pun Islam kan, masuk Islam gitu. Jadi jangan salah Pak, agama yang dibawa oleh para nabi itu satu, Islam gitu ya. Agamanya Nabi Ibrahim Islam, agamanya Nabi Musa Islam, agama Nabi Isa Islam, agama Nabi Muhammad sama Islam. Bedanya syariatnya beda-beda. Nah, masuklah Islam loh, terus banyak, akhirnya viral. Ya gimana lagi Pak, diusap sembuh, siapa yang nggak mau gitu? Siapa yang nggak mau diusap sembuh dan tidak ada biaya. Beda kalau sama kita nih udah kayak gini sembuh, wah langsung lumayan Mbak. Ya begitu. Diusap sembuh dan tanpa biaya. Subhanallah. Ini jelas salah satu keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain, sampai terdengarlah oleh seorang menteri. Kebetulan menteri raja ini buta. Saya tidak tahu menteri kehutanan atau menteri apa ini. Ya, ini menteri apa nggak ngerti nih yang dengernya ini, menteri keuangan atau menteri kehutanan, ya, tapi buta begitu, ya. Akhirnya menteri ini datanglah ke pemuda itu. Wah, Pak Menteri datang ini. Kata pemuda itu, wahai anak muda, kau bisa nggak sembuhkan saya? Kalau kau sembuhkan saya akan demikian. Namanya menteri Pak, apa aja bisa dikasih gitu kan. Begitu. Yang kata pemuda itu, yang menyembuhkan Anda itu bukan saya, Allah. Saya cuma mintain kesembuhan kepada Allah untuk Anda. Gimana? Anda harus beriman dulu kepada Allah. Baik, saya beriman kepada Allah. Akhirnya pemuda ini pun meminta, berdoa kepada Allah, diusaplah matanya, sembuh dan melihat. Subhanallah. Ini nggak ada operasi manapun nggak bisa, susah ini. Ya, orang buta tiba-tiba jadi melihat, begitu ya. Nggak tahu di ini sekarang ya, di zaman sekarang teknologi transplantasi mata paling yang bisa dilakukan. Ini nggak perlu transplantasi, langsung saja diusap gitu, langsung bisa melihat. Subhanallah. Ini kalau ada yang zaman sekarang kayak gitu Pak, semua udah pengen datang, kita datengin gitu ya. Ini zaman sekarang, dan itu tanpa biaya. Luar biasa gitu ya. Penyakit-penyakit yang ekstrim, ini kan buta ekstrim, jarang gitu kan. Waduh, buta bisa ngelihat, jarang. Akhirnya ketika menteri itu kembali ke istana, raja heran. Wajar Pak ya, ketika rapat kabinet, loh kok kamu lihat gitu kan, kata raja pun gitu kan, siapa kau berobat kemana kok bisa melihat gitu kan. Diceritakanlah tentang seorang pemuda itu tadi yang hebat sekali dia, katanya begitu. Siapa yang menyembuhkan kamu? Allah, kata si menteri ini. Allah yang menyembuhkan saya. Saya ini Tuhan, kata si Hunayah ini, Zunnuwas ini mengaku Tuhan. Saya ini Tuhan, nggak ada Tuhan selain saya, kata dia. Saya yang menghidupkan, saya yang mematikan, kata dia. Tidak, yang menyembuhkan adalah Allah. Jadi Pak Menteri ini sudah berubah agamanya Pak. Akhirnya ditangkaplah Pak Menteri itu, kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Kemudian dari siapa kau ini mendapatkan ini? Dari pemuda itu. Wah, padahal pemuda itu adalah yang menang dalam sayembara, kok bisa kayak gini begitu. Si raja sangat marah sekali. Akhirnya si menteri itu langsung dihukum. Jadi hukumannya di sana tidak ada hukuman kecuali hukuman penjara seumur hidup dan hukuman mati. Hukumannya mati. Menteri itu pun dibunuh.
luar biasa Pak. Kejamnya luar biasa itu Pak. Ya. Akhirnya si pemuda itu pun ditangkap. Si pemuda itu pun ditangkap, kemudian diinterogasi, dari mana agama seperti ini kau dapat dari mana? Akhirnya dia pun menyebut sebuah namanya Hunay'ah Dzu al-Sanatir. Ditangkap juga Hunay'ah Dzu al-Sanatir, padahal dia jadi buronan. Hunay'ah pun diancam, kamu mau meninggalkan agama kamu? Tidak mau. Akhirnya Hunay'ah langsung dihukum. Hukumannya luar biasa, yaitu digergaji Pak, dari atas rambut sampai bawah, dibagi dua. Zaman dulu seperti itu hukumannya, kejam. Bagi orang yang tidak mau ngikut kebijakan negara, orang yang tidak mau satu agama dengan agama negara, kebijakannya dihukum. Hukumannya seperti itu, mengerikan sekali. Ini memang raja yang sangat kejam sekali. Nah, si pemuda ini itu pun ditawarkan kembali oleh raja, kamu mau meninggalkan atau tidak? Tidak. Ya udah, kau akan dihukum. Hukuman kamu lebih berat dari dia. Hukumannya dibawa ke sebuah tempat yang tinggi, ya, diterjunkan dialungkan kalau orang Sundanya, dilempar dari jurang. Dibawalah oleh beberapa pengawal, ya, dan Allah takdirkan ketika terjadi di atas itu justru pengawalnya yang terlempar gitu. Pemuda itu selamat gitu kan. Datang lagi pemuda itu ke raja, loh kok kamu masih hidup, kata raja gitu. Mana pengawal saya? Pengawalnya sudah kelempar ke jurang gitu. Kaget raja gitu kan. Tangkap lagi pemuda ini, kemudian juga bawa ke laut, karena di laut, ya, lempar dia ke laut. Dan Allah takdirkan justru para pengawal itu yang, ya, terlempar ke laut. Ini nggak tahu gimana, nggak diceritakan ya, apakah pemuda itu pandai silat atau apa, enggak lah, begitu nggak ada. Yang jelas si pengawal itu yang terlempar ke laut gitu. Para pengawal itu balik lagi pemuda itu. Kadang kita, logika kita nggak masuk lah, kalau udah ditangkap ngapain balik lagi ya, gitu kan. Tapi disebutkan dalam Sahih Bukhari, pemuda ini balik lagi gitu. Agak sedikit tidak masuk logika manusia. Kalau saya mana kabur dah enggak gitu ya. Udah aja gitu ya. Cuman yang membuat pemuda itu pulang lagi itu ilham dari Allah. Jadi Allah tuh mengilhamkan untuk balik lagi ke istana gitu. Si raja kaget dan sekaligus agak sedikit takut gitu ya, karena ini dua kejadian, nggak meninggal terus balik lagi gitu, aneh gitu kan. Akhirnya kata pemuda ini ilham dari Allah, wahai raja, kalau kau mau saya mati gampang. Bagaimana kalau kumpulkan semua rakyat Yaman, taruh saya di depan mereka, angkat saya, salib saya, kemudian kau panah saya, itu aja kok saya mati. Ini ilham dari Allah. Kemudian raja tanpa berpikir panjang, tapi kata pemuda itu, kalau ketika kau memanah saya, ya, kau baca dulu atau ucapkan dulu Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Bismillah itu dengan nama Allah, Tuhannya pemuda ini. Akhirnya orang kalau sudah panik itu nggak mikir efek dari apa yang dia perbuat. Kadang-kadang seperti itu. Dikumpulkan rakyat Yaman, orang semua jadi lihat Pak. Kemudian dia pun ditaruh, ya, diikat gitu ya, dengan ikatan seperti salib seperti itu. Kemudian raja pun menyiapkan panah, dan ketika dia mau menarik anak panahnya, dia mengucapkan Bismillahi Rabbi hadzal gulam. Saking paniknya nggak mikir gitu ya. Demi nama Allah, Tuhannya anak ini.
dipanahlah, dan itu disaksikan oleh hampir 20.000 rakyat Yaman yang menyaksikan. Tepat terkena apa nih Pak? Iya, pelipisnya tepat, dan meninggallah pemuda itu. Rakyat Yaman menyaksikan, raja menyebut bismillahi rabbi hadzal gulam. Akhirnya kata rakyat Yaman, amanna bi rabbi hadzal gulam. Efeknya kagak mikir gitu. Kami beriman kepada Tuhannya pemuda ini. Akhirnya semua rakyat Yaman yang menyaksikan ketika itu beriman, masuk Islam. Luar biasa. Raja kaget, sekaligus baru sadar, waduh, saya sudah buat kesalahan. Akhirnya kata raja, ayo kalian kembalilah kepada agama kita. Kata raja, nggak mau mereka. Kami beriman kepada Tuhannya anak ini. Luar biasa. Iman itu kalau sudah Allah kasih hidayah, pagi hari kafir, sore hari atau siang hari Allah sudah kasih iman. Kalau iman sudah masuk, sulit. Ya, ini karunia. Rakyat Yaman pun memegang kepercayaan itu. Nah, kata raja, kalau kalian tidak mau keluar, kami akan hukum kalian. Kalau kalian tidak mau kembali kepada agama kalian, kami akan hukum kalian. Ya silakan. Mereka rela untuk dihukum. Akhirnya raja dan pasukannya itu membuat parit. Ini sejarahnya Pak. Dibuatlah parit besar. Di situ disiapkan parit, disiapkan api. Jadi parit tidak hanya sekedar parit, tetapi ada apinya. Yang tidak mau beriman masuk ke parit itu, tidak mau beriman kepada raja. Akhirnya hampir semuanya masuk ke dalam parit. Lebih baik mati dalam parit daripada ikut agama raja. Luar biasa. Di zaman dulu seperti itu Pak. Orang nggak mau menukar agamanya walaupun ya untuk kehidupannya, walaupun dia harus mengorbankan nyawa sekaligus. Jadi luar biasa ujian orang-orang di zaman dulu. Terakhir ada seorang ibu yang agak sedikit ragu karena dia tengah menggendong bayi. Dia bukan berarti ragu terhadap agama si pemuda ini, tetapi karena dia nggak tega, dia tengah menggendong bayi. Allah takdirkan bayinya itu bisa bicara. Disebutkan dalam Sahih Bukhari seperti itu. Wahai ibu, jangan ragu, jangan ragu. Anti alal haq, engkau berada di atas kebenaran. Akhirnya ibu ini pun tanpa ragu masuk ke dalam parit. Semuanya hampir 20.000 masuk ke dalam parit. Ada satu orang yang selamat. Ini namanya Dawus, disebutkan dalam cerita itu atau kisah itu. Selamat, dia kabur, lapor ke Ethiopia, ke Habasyah ya, bahwa terjadi pembantaian yang mengerikan sekali di Yaman. Akhirnya raja Ethiopia itu marah. Siapa Pak raja Habasyah ketika itu? Najasyi. Najasyi ini nanti beriman kepada Rasul SAW di akhir hidupnya. Itu Najasyi marah dan langsung mengirimkan pasukan yang dipimpin oleh Abraha. Nah, kesananya udah paham ceritanya ya. Nah, intinya Ashabul Ukhdud itu adalah orang-orang yang membuat parit. Makanya kata Allah, qutila ashabul ukhdud, binasalah orang-orang yang membuat parit. An-nari dzatil waqud, yang dikobarkan api penuh dengan kayu bakar. Betul ya, memang dikorbankan api di situ luar biasa untuk membakar orang. Di sini kita mesti patut bersyukur Pak. Kita hidup di negeri yang aman, damai, dengan
pemimpin yang luar biasa. Mana ada pemimpin kita seperti itu, Pak. Subhanallah, dari zaman Pak Soekarno nggak ada, Pak, rakyat disiksa seperti itu. Kemudian Pak Harto, kemudian siapa setelah Pak Harto itu? Pak Gus Dur ya, Gus Dur dulu, Habibie ya, Pak Habibie, Gus Dur, Ibu Mega, Pak SBY, terus Pak Jokowi, subhanallah, dan terakhir Pak Prabowo. Pemimpin kita luar biasa, Pak. Nggak ada yang menyiksa rakyatnya. Ya, ini secara umum ya. Adapun orang-orang yang berkomentar tiba-tiba hilang atau apa ya, nggak ada pemimpin yang sempurna, Pak. Tetapi secara umum mereka benar-benar mengurus rakyatnya. Apalagi Pak Prabowo, subhanallah, ngasih makan, Pak. Ya, program makan G-nya apa ya? MBG, makan buat guru-guru. bukan makan B bergizi gratis, subhanallah. Ya, kalau saya itu luar biasa, Pak, kita, Pak. Ya mungkin sekolah-sekolah yang lain, wah buat apa ini? Kalau kita nih pesantren ada MBG, alhamdulillah. Ya, tiap siang, Pak, subhanallah, dengan berbagai macam-macam lah menunya gitu. Yang penting ada, alhamdulillah, kita bersyukur aja udah, daripada nggak ada gitu kan. Gitu lah. Jadi anak-anak semangat gitu ya, ada semangat. Jadi kadang-kadang waktu yang ditunggu adalah waktu MBG datang sekarang, Pak. Begitu, makan bergizi, subhanallah gitu ya. Terlepas dari isu dikorupsi lah, di apa ya, itu mah yang korupsi berarti dosa sudah. Yang jelas rakyat atau anak-anak senang gitu. Ada upaya untuk gimana nih kalau jadiin uang aja lah, soalnya kalau dalam ini ini banyak korupsinya gitu ya, jadiin uang aja, kasihin ke ibu bapaknya gitu. Belum tentu juga jadi makanan gitu. Ya, belum tentu juga jadi makanan. Ala kulli hal kita bersyukur gitu ya. Dari kisah ini ya, kita dapat pelajaran luar biasa bahwa lihat nih, kalau sudah kejam pemimpin itu kayak gitu, Pak. Ya, kok kejam. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ketika itu salah seorang sahabatnya bilang begini, ya Rasulullah, Allah tad'u lana, Allah tansur lana. Ya Rasulullah, kenapa kau nggak minta sama Allah? Kenapa kau nggak minta pertolongan kepada Allah untuk kita? Ini kita siksaan udah luar biasa berat ini. Itu sahabat, Pak, minta, bilang kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dulu kata Rasul, zaman baheula gitu ya, ada orang-orang itu siksaannya berat-berat, kata Rasulullah. Ada orang yang diseret, kemudian disetrika punggungnya dengan setrikaan yang panas sekali. Ada orang yang dibuatkan lubang, kemudian dipendam, kemudian dipenggal kepalanya, luar biasa ya. Tetapi mereka dengan siksaan seperti itu tidak membuat mereka mundur dari agama, tidak membuat mereka lemah. Walakinnakum kuntum tastajilun, aku melihat kalian tergesa-gesa. Subhanallah. Jadi Rasul mengingatkan kepada para sahabatnya, kita nggak lebih parah dari mereka. Itu padahal Rasul itu sudah sedemikian parah Pak siksaannya, tapi kata Rasul itu kita nggak parah. Walakinnakum kuntum tastajilun, aku melihat kalian tergesa-gesa. Di zaman kita sekarang, subhanallah ya, kita ini luar biasa, nikmat luar biasa. Negara ini nikmatnya luar biasa. Saya beberapa waktu yang lalu, 2 pekan saya ada project, dengan kebetulan kita ada revisi tafsir kita ini, Kementerian Agama mau direvisi. Yang menjadi ininya, kebetulan saya diangkat untuk
mengetuai perubahan ini dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau dikenal dengan Gus Baha. 2 pekan yang lalu kita ngobrol-ngobrol panjang sekali kita dengan Gus Baha terkait dengan ya biasalah konflik yang ada atau apalah begitu ya. Salah satunya adalah masalah negara kita ini. Gus Baha bilang begini, kita ini sebenarnya hidup di negeri yang luar biasa, enak sekali kita ini. Ini mengomentarin ulama yang masuk ke bisnis dan pemerintah. Ini terkait dengan NU yang konflik terkait dengan pertambangan gitu. Ngapain kiai masuk ke situ katanya, itu pasti ribut katanya. Biarkan saja ulama dan biarkan saja mereka itu yang berbuat ini. Kita ini sudah diberikan kesempatan luar biasa, kebebasan luar biasa, nggak perlu kita ngelarang orang ini orang gitu. Jadi negeri kita ini aman, nyaman, damai. Nggak, kalau kita buat rusuh, nanti yang emosi itu pemerintah. Pemerintah kalau sudah emosi, mereka pegang apa Pak? Kan mereka pegang bedil Pak. Mereka punya otoritas, mereka punya ini, ya sudah. Kita ngobrol tentang apa ya, negeri kita yang aman, yang subhanallah mesti kita bersyukur ya, meski kita bersyukur tentang keamanan ini. Dan sistem yang dipakai kita kan sistem demokrasi ya Pak, bebas silakan, nggak ada larangan gitu, tinggal dihormati saja kan begitu. Orang melakukan kegiatan ibadahnya ya dihormati saja, orang melakukan keyakinannya dihormati saja, pemerintah melindungi itu negeri kita. Nah, disitulah kesempatan kita untuk menyebarkan dakwah. Coba kalau pimpinan kita ini kayak si ini yang di Yaman, beda tangkap hukum sudah penggal kepalanya, beda tangkap hukum sudah gantung sudah. Ini ngeri sekali. Indonesia sudah dalam posisi yang luar biasa. Kadang-kadang ya itulah, sekarang kita di zaman media apa ya, sosial, apa-apa jelek itu Pak Prabowo ya, apa-apa jelek itu ya. Ya Allah, kasihan itu ya, terutama ketika menangani apa ya, bencana sekarang itu Aceh. Sebagian orang, kenapa nih nggak bencana apa nasional aja, kenapa udah nasionalin aja gitu kan. Sudah, yang lebih tahu tentang kebijakan itu tentunya pemerintah. Kita sudah sami'na wa ata'na, toh nggak ngefek juga ke kita gitu kan. Mau bencana nasional kita aja udah ayo bantu gitu ya. Memang luar biasa sekali Pak, yang Aceh itu luar biasa, dampaknya luar biasa sekali gitu. Tetapi para hadirin azanillahu wa iyyakum, lagi-lagi ya, kalau kebijakannya seperti itu ya sudah sami'na wa ata'na, itu udah kita rakyat seperti itu ya. Toh pemerintah ternyata juga luar biasa effortnya kepada bagaimana Aceh ini menjadi Aceh dan sekitarnya ya, Sumatera itu menjadi ini gitu. Lihat apa ayat ini, kita teringat kepada, dan kita bersyukurlah hidup di negeri ini gitu. Subhanallah. Idhum 'alaiha qu'ud, ketika itu mereka hanya duduk di sekitarnya. Wahum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman. Luar biasa ya. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid ya. Tidaklah mereka itu menyiksa orang-orang itu melainkan karena orang-orang itu beriman kepada Allah. Jadi di zaman dulu ya, orang-orang beriman kepada Allah disiksa luar biasa. Jadi kita beriman kepada Allah dilindungi jauh Pak ya. Makanya kita mesti bersyukur hidup di negeri yang sangat aman, damai, sentosa gitu ya. Kalaupun ada perbedaan dalam satu tempat atau apa, itu sangat yang wajar
Ya, sangat wajar sekali. Masa nggak boleh beda? Setiap tempat boleh beda-beda kan. Cara beribadah itu berbeda. Kemudian juga cara ya beragama caranya, tetapi kan tetap dua-duanya dilindungi. Yang berbeda itu Indonesia melindungi semua pemeluk agama dan kepercayaan. Ya, dilindungi oleh negara gitu ya. Ya, beberapa waktu yang lalu kita libur kemarin kan, libur peringatan Natal. Ya, kita berbeda dengan mereka. Ya, kita berbeda dengan agama, ya kita menghormati, ya sudah. Itu bukan berarti kita ikutan Natal, enggak, ya sudah. Gitu. Negara ini melindungi orang-orang yang ya silakan mau beragama aja, silakan. Orang yang beda agama aja dilindungi gitu. Apalagi cuman beda cara sholat. Ya, apalagi cuman ya sesama Islam beda ibadah, ya sudah. Gitu, sesama penyembah Allah, apalagi itu. Nah, jadi ini banyak sekali pelajaran yang kita ambil. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya karena sudah masuk waktu syuruk ya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran ini. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.